Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Kulik Proyek episode 2. Kali ini temanya menarik ya, karena kalau dulu kita bahas full tentang proyek, tapi kita kali ini membahas salah satu aspeknya saja, yaitu implementasi Building Information Modeling. Proyek yang akan menjadi bahasan kali ini adalah proyek revitalisasi Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Akan tetapi yang menarik adalah tidak hanya kita datangkan project manager dan PM dari proyeknya, tapi kita juga datangkan manajer Biro Building Information Modeling Departemen Engineering. Sebelum kita melanjutkan, kita perkenalan terlebih dahulu biar sama-sama enak. Oke? Perkenalkan, saya Nuruddin Kamil, Knowledge Management Expert Biro Knowledge Management Departemen Engineering. Dan silakan. Halo, selamat pagi. Nama saya Nurholis Widya Praja Mirza, Manajer Biro untuk Building Information Modeling di Adikarya. Wah, luar biasa ya. Kali ini pembahasannya kita mulai dari hal-hal yang ringan-ringan dulu, ya. Pak. Kita mulai dari pengenalan BIM, Pak. Oke. Nah, secara sederhana, Pak, BIM itu apa sih, Pak? Untuk orang-orang awam yang baru nonton, yang baru tahu istilah BIM, biar mereka tuh paham tentang BIM itu apa. Monggo, Pak. Ya, kita beranjak dari pengertiannya dulu nih BIM. Menurut Building Smart, BIM itu adalah suatu representasi 3 dimensi dari suatu fisik bangunan, di mana berisikan informasi grafis maupun non grafis yang memanage seluruh informasi selama seluruh life cycle bangunan, dari sejak desain sampai dengan facility management, sehingga seluruh informasi itu digunakan secara komprehensif pada setiap fase-fase itu. Oke, berarti emang kita nggak hanya bicara 3D modelingnya saja, tapi dari 3D modeling itu nanti akan mendapatkan banyak sekali informasi, mulai dari bahan, material, kemudian ada scheduling segala macam, hingga nanti di facility manajemennya. Exactly seperti itu. Nah, berarti kan emang BIM ini sesuatu yang penting nih, Pak. Tapi kalau dilihat dari Adikarya, Pak, kira-kira Adikarya itu kapan memutuskan untuk menggunakan BIM dan apa yang menjadi latar belakangnya, Pak? Ya, Adikarya mulai mengadopsi BIM dalam organisasi kita itu tahun 2018 awal. Di mana diawali dari 2017 membuat suatu roadmap mengenai digitalisasi Adikarya, di mana manage mengenai adanya elektronik dokumen, kemudian ada ERP, kemudian ada BIM. Oleh sebab itu, BIM jangan hanya dipandang sebagai suatu konversi dari suatu 2 dimensi menjadi 3 dimensi, tapi lebih dari itu adalah digitalisasi proses bisnis konstruksi secara keseluruhan, sehingga melibatkan suatu adanya kolaborasi antar bisnis unit yang ada di proyek dengan berbasis BIM. Ya, intinya adalah ini merupakan transformasi digitalisasi proses bisnis konstruksi. Berarti sebenarnya ke depan ini BIM ini menjadi ibaratnya kayak backbone-nya proyek ya, Pak. Misalnya kesisteman segala macam harus berbasis BIM juga, Pak. Betul. Kita sekarang sudah memasuki revolusi industri 4.0, di mana seluruhnya berbasis internet, sehingga kita akan punya big data, internet of things, dan blockchain dan lain sebagainya, di mana seluruh activity yang ada di proses bisnis kita itu sudah mengadopsi teknologi seperti itu. Yang saya tahu nih, Pak, Adikarya itu kan karyawannya sekitar 2.500 lah ya. Mungkin kalau kita hitung sama kontrak proyek bisa sampai 5.000-an bahkan lebih gitu. Nah, kalau BIM ini kan beneran penting nih di Adikarya. Tapi berapa, Pak, orang yang mengurus? Total timnya nih, Pak, jumlahnya berapa nih yang ada di Adikarya? Iya. BIM itu sangat penting sekali ya untuk Adikarya sekarang.
sebelum ke sana kita akan coba mengulik mengenai seberapa sih pentingnya BIM bagi adik. Iya. Kita melihat persaingan industri konstruksi sekarang semakin ketat, produktivitas semakin menurun, laba proyek semakin mengecil, market kita semakin sempit. Oleh sebab itu, jika kita tidak mempunyai suatu competitive advantage di tengah persaingan, maka kita akan kalah oleh kompetitor-kompetitor kita yang lain. Nah, kalau kita menurut teori dari Michael Porter mengenai strategi korporasi dalam memperoleh competitive advantage, ada 3. Satu adalah cost leadership, kemudian yang kedua adalah segmentation focus, kemudian yang ketiga adalah product differentiation. Adikarya khususnya di industri konstruksi lebih pada ke cost leadership. Kita highlight di sini adalah cost adalah biaya. Bagaimana industri konstruksi khususnya adikarya itu bisa meminimalisir cost untuk memaksimalkan profit. Jika kita menggunakan metode tradisional yang ada sekarang, di mana masing-masing masih silo, antar satu orang dengan orang yang lain, unit satu dengan unit lain masih berupa komunikasi verbal, maka informasi akan lama untuk bisa di-grab, sehingga informasi yang sangat cepat dengan menggunakan teknologi itu merupakan kunci untuk mengambil keputusan. Kalau kita cepat mengambil keputusan, maka efisiensi itu akan kita dapatkan dengan luar biasa. Delay kita akan bisa minimalisir, schedule kita akan lebih cepat, biaya kita bisa tekan karena minimalisirnya waste tadi. Oleh sebab itu, cost leadership menekan biaya itu harus dibarengi dengan suatu strategi. Strateginya apa sekarang? Penggunaan teknologi. Itulah sebabnya BIM sebagai salah satu cara dalam transformasi teknologi proses bisnis konstruksi itu menjadi suatu hal yang sangat penting di tengah persaingan industri konstruksi. Kemudian seberapa banyak kita sumber dayanya sekarang? Saya kira dengan adanya memo direksi mengenai kewajiban dari seluruh proyek menggunakan BIM, sumber daya BIM kita baik itu BIM modeler, kemudian PM yang sudah BIM ready, PM yang sudah ready, saya kira sudah cukup banyak sekarang. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kapabilitas serta maturity dari resources BIM kita untuk mencapai suatu BIM proses yang lebih efektif, lebih efisien sehingga bisa memberikan value chain bagi proyek. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan tentang adanya BIM model yang ada di proyek, kemudian ada juga yang ada di setiap departemen, contoh di departemen gedung, ada di APG, ada di IPC, hampir di semua departemen operasional yang ada di Adikarya. Termasuk juga ada BIM yang di kantor pusat sebagai departemen support. Nah, ini alur koordinasinya gimana, Pak? Antar BIM-BIM yang ada di setiap elemen ini, Pak? Saya kira Departemen SDM sudah membangun suatu tata kelola SDM yang cukup baik, di mana ada manajer biro BIM sebagai BIM manager di korporasi di bawah Departemen Engineering. Kemudian di Departemen Operasional sudah ada manajer Engineering dan BIM sebagai BIM manager di level operasional. Sehingga pembagiannya adalah BIM kantor pusat lebih pada mengelola dan menyiapkan strategi-strategi BIM bagi korporasi, misalkan menyiapkan manual guidelines, kemudian research, kemudian elaborasi serta advokasi bagi proyek dalam meningkatkan maturitas BIM-nya. Kemudian untuk yang di Departemen Operasional, mereka lebih fokus pada bagaimana mengimplementasikan BIM di proyek secara efektif. Karena proyek itu ada responsibility Departemen Operasional, kantor pusat yang bertugas untuk mensupport agar proyek-proyek maupun departemen itu bisa meningkatkan maturity-nya. Kira-kira seperti itu.
Wah, ini luar biasa sekali ya Pak. Berarti sebenarnya BIM itu kalau di Adikarya benar-benar holistik. Betul. Ada yang membuat strategi, membuat manual segala macam. Kemudian untuk yang di departemen lebih ke departemen operasional lebih ke implementasinya, yang grassroots-nya. Bahkan kalau di proyek benar-benar dipraktekkan, diimplementasikan langsung, dicek, dan itu menjadi suatu ibaratnya hal yang sangat penting untuk Adikarya ke depan. Exactly. Nah, tadi Bapak juga sempat menyinggung tentang maturity level itu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Kira-kira maturity level di BIM itu apa aja gitu, dan sekarang nih kalau di Adikarya atau gimana? Ya, silakan. Jadi gini, maturity level itu ada 3 ya. Maturity level 1, 2, dan 3. Maturity level 1 itu implementasi BIM masih sebatas 2 dimensi, serta kolaborasi serta koordinasi masih bersifat internal. Artinya menginternalisasi BIM dalam proses bisnis yang ada di proyek. Itu level 1. Kemudian level 2, bagaimana membawa BIM yang sudah internal tadi itu di elaborasi lebih dalam dengan eksternal, sehingga eksternal menjadi bagian dari proses BIM yang integratif, gitu. Sehingga informasi mengalir dengan lebih lancar, baik itu internal ke eksternal ataupun sebaliknya. Tujuannya apa? Mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian di level 3, BIM sudah pada tahapan digunakan sebagai alat untuk memanage facility management serta penyimpanan data digital itu lebih lebih lengkap lah, atau lebih complicated dibanding level 2, sehingga BIM ini sudah menjadi suatu big data yang dapat diakses untuk mengakses suatu bangunan. Saya sependapat dengan Bapak ketika Bapak khususnya di level maturity level 2, di mana tidak hanya internal yang kita perhatikan tapi juga eksternal. Karena kan kalau kita bicara proyek, hampir sebagian besar kalau Adikarya kan sebagai kontraktor, maka kebanyakan pekerjaan-pekerjaan kecilnya juga disubkonkan kan. Sehingga kalau tidak ada kolaborasi dan koordinasi yang bagus antar internal dan eksternal, antara semua stakeholder yang terlibat, maka decision making-nya akan lambat gitu. Dan itu sangat merugikan untuk proyek. Betul. Nah, tadi berarti kita sudah level 2 nih, Pak. Level 2 ya, Pak? Kita sekarang sudah level 2. Settle di 2, tapi untuk 3 berarti udah dikit lagi gitu. Kita di level 2 masih improve ya. Karena kita harus melakukan continuous improvement di proses BIM ADI. Kenapa level 2? Kita kemarin sudah mendapatkan sertifikasi maturity BIM level 2 dari BSI, sehingga kita sudah eligible untuk memegang ISO 19650, yaitu Information Management, khususnya penggunaan Building Information Modeling, gitu. Sehingga, tapi di sisi lain kita masih banyak sekali hal yang kita harus improve, khususnya implementasi yang ada di proyek. Saya akan masuk ke sertifikasi itu nanti, Pak. Saya akan coba gali lebih dalam lagi supaya penonton ini pada tahu kira-kira sertifikasi ini maksudnya apa sih gitu. Tapi sebelum itu saya ada pertanyaan terakhir nih, Pak. Boleh. Efek pandemi nih, Pak, bagi BIM ADI. Kan kita tahu sekarang udah corona mulai dari bulan Maret kemarin sampai sekarang mungkin udah lebih dari 6 bulan gitu. Nah, kira-kira efek pandemi buat BIM ini apa, Pak? Dan apakah nanti BIM ini bisa menjadi solusi, Pak, untuk era pandemi sekarang ini? Kalau kita melihat dari kajian dari McKinsey ya, mengenai COVID-19, impact bagi industri konstruksi seperti apa? Justru adanya COVID-19 itu sebagai booster, sebagai traksi
digitalisasi di industri konstruksi. Karena kita menjadi terbatas untuk bertemu dengan orang. Kita menjadi ada barrier untuk berkoordinasi dengan pihak lain. Sehingga melalui BIM, di mana seluruh manajemen atau informasi project itu berbasis digital, maka semua koordinasi proses itu kita lakukan secara digital. Oleh sebab itu, dengan adanya COVID-19 justru mempercepat adanya transformasi digital khususnya di industri konstruksi. Gitu. Di mana digitalisasi di industri konstruksi itu menurut McKinsey merupakan yang terlambat dibanding industri-industri yang lain. Gitu. Bahkan industri pertanian mereka sudah menggunakan artificial intelligence untuk nyiramin tanaman, berikan pupuk dan sebagainya gitu. Sedangkan industri konstruksi dari sejak mungkin tahun 80 sampai tahun 2020 sekarang prosesnya masih sama gitu. Namun tantangan industrinya semakin kompleks, waktu semakin pendek, terus kemudian kompleksitas bangunan semakin rumit, lingkungan juga semakin sulit, aksesibilitas mungkin juga ada keterbatasan. Oleh sebab itu, itulah yang mendasari kenapa terjadi penurunan produktivitas di proyek, khususnya produktivitas industri konstruksi ya. Nah, oleh sebab itu, BIM ini merupakan salah satu solusi untuk bisa meningkatkan produktivitas industri konstruksi. Oke, berarti sebenarnya pandemi ini, sekalipun kita tahu pandemi tidak ada yang benar-benar positif ya, tapi ada hikmah tersendiri ya, khususnya untuk dunia konstruksi di Adikarya. Betul. Di mana meningkatkan digitalisasi yang ada di Adikarya itu sendiri. Oke. Terima kasih Pak Id untuk penjelasan pengenalan tentang BIM yang ada di Adikarya. Tadi saya sudah sedikit banyak tahu lah tentang BIM itu seperti apa, kemudian latar belakang dan kebermanfaatan BIM di Adit seperti apa, bagaimana korelasinya, dan yang paling penting sih bagaimana pandemi ini menjadi berkah tersendiri untuk Adikarya, khususnya untuk BIM. Nah, di segmen berikutnya saya ingin lebih dalam tentang maturity level BIM di Adikarya, termasuk tadi Bapak sempat menyebutkan sertifikasi nih. Nah, kayaknya kalau bilang sertifikasi ini jatuhnya jadi prestasi nih. Jadi harus kita gali lebih dalam ini. Betul. Karena menjadi kebanggaan tersendiri buat Adi kan. Betul. Kita lanjut nih diskusi yang menarik tadi tentang maturity level dan sertifikasinya. Iya. Boleh dijelasin lagi nggak sih Pak, lebih detail lagi, kira-kira maturity level dia itu sudah sejauh mana Pak? Silahkan. Iya. Kemarin kita sudah alhamdulillah berhasil untuk mendapatkan sertifikasi ISO 19650 yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga sertifikasi internasional yang diakui. Dan saya kira itu merupakan pengakuan dari prestasi BIM Adikarya, di mana cukup berhasil dalam membangun sistem, kemudian juga dalam implementasi, walaupun memang masih banyak kekurangan. Tapi namanya kita sebagai suatu perusahaan yang ingin terus maju, maka continuous improvement kita juga harus terus lakukan. Sehingga sertifikasi ini merupakan batu pijakan bagi kita untuk meyakinkan bahwa sistem yang kita buat dan implementasi yang kita lakukan itu sudah berada dalam track atau yang benar gitu ya. Ya, langkah yang benar gitu. Nah, tadi Bapak nyebutin tuh ada ISO 19650. Mungkin bisa dikasih penjelasan singkat juga ke kami gini Pak. Apa itu ISO 19650? Ya, ISO 19650 itu adalah sertifikasi atau standar ya mengenai information management, khususnya di bangunan sipil maupun bangunan gedung, di mana mengatur sejumlah ketentuan-ketentuan
mengenai manajemen informasi yang berbasis Building Information Modeling. Dan alhamdulillahnya ISO 19650 ini di Indonesia baru pertama kali ADI yang berhasil untuk mendapatkan sertifikasi tersebut gitu. Karena kita yakin dengan sertifikasi ini competitive advantage Adikarya pasti akan meningkat. Ini pilihan sebetulnya. Apakah Adikarya akan menjadi leader atau akan menjadi follower? Nah ini asik juga nih kalau kita bicara tentang pertama kali gitu. Pertama kali, dan saya tahu sendiri bahwa badan sertifikasi yang memberikan kita sertifikasi untuk ISO 19650 ini bukan badan lokal ya, bukan badan sertifikasi lokal kan? Betul. Badan sertifikasi dari British ya, dari UK, di mana mereka yang pertama kali mengeluarkan namanya PAS 1992 ya. Pas 1992 itu yang menjadi akar dari ISO 19650 gitu. Sehingga ini sudah merupakan standar internasional mengenai BIM management, khususnya untuk maturity level 2. Nah, berarti selain dari kita menjadi leader lah kalau Bapak sebut tadi, benefit apa lagi Pak yang bisa didapat ketika kita udah mendapatkan sertifikasi internasional ISO 19650? Ya, saya kira di level domestik kita menjadi leader dalam penerapan standar BIM, baik itu di level korporasi maupun di project. Dan itu sudah certified, artinya semua proses kita sudah di review atau di assess bahwa sudah comply terhadap standar internasional. Kemudian di level internasional ini kebanggaan bagi Indonesia bahwa perusahaan BUMN karya di Indonesia sudah memahami dan sudah mengimplementasikan BIM, Building Information Modeling, yang mengikuti standar internasional. Artinya ini acceptable dimanapun gitu. Dan memang BIM ini merupakan suatu proses integratif dan kolaboratif ya. Jadi tidak hanya BIM itu hanya 3 dimensi, tapi juga kolaborasi, kemudian kerjasama yang terjadi antar stakeholder di BIM itu menjadi sangat penting, dan itulah yang diatur di ISO 19650 gitu. Sehingga ISO ini merupakan memperkuat implementasi ISO 9001 kita, ISO 31000 kita, dan mungkin ISO 14000 dan ISO 18000 gitu. Karena BIM ini juga bicara mengenai 3D model, bicara mengenai safety management, bicara mengenai risiko manajemen, bicara mengenai quality management gitu. Jadi lebih komprehensif, dan itulah yang diatur semuanya di ISO 19650. Berarti selain meningkatkan competitiveness domestik, kita juga bisa bersaing berarti Pak dengan pasar internasional kalau nanti bikin Adikarya. Sebagai contoh di proyek-proyek yang kita ikuti, walaupun even di domestik gitu ya, seperti misalkan di MRT, kemudian di stadion BMW gitu, atau Jakarta International Stadium, mereka mensyaratkan dalam requirement-nya merefer ke PAS 1192, di mana itu sekarang sudah di-replace oleh ISO 19650 gitu. Sehingga in terms requirement itu muncul dalam suatu requirement bidding, kita bisa comply gitu. Apa jadinya kalau ownernya memerlukan atau mensyaratkan requirement seperti itu, tapi kita tidak bisa memprovide apa yang diinginkan oleh owner, maka kita akan tersisih dari kompetisi. Itulah sebabnya ISO 19650 ini jadi penting untuk kita menghadapi kompetisi baik itu domestik maupun di global.
Nah, selain kita bicara tentang ISO 19650 nih Pak, saya tahu sendiri bahwa BIM Adhikarya ini banyak prestasinya Pak. Mungkin bisa dielaborasi Pak, prestasi lain apa aja sih yang udah pernah didapatkan sama Adhikarya? Iya, ini merupakan suatu kerja bersama organisasi besar namanya Adhikarya dalam mencapai prestasi-prestasi khususnya di BIM. Yang pertama adalah kita sebagai authorized training center pertama untuk software Allplan di Indonesia dan software Kubikos di Indonesia juga. Dan ini merupakan opportunity bagi kita untuk lebih intensif dalam mengembangkan kapabilitas serta skill dari insan Adi. Artinya semua produk yang dikeluarkan oleh Adi Training Center sebagai institusi Adhikarya yang sebagai kawasan dari mukanya insan Adi sudah tersertifikasi dan mengikuti standar yang ditetapkan oleh software developer gitu, sehingga knowledge-nya sudah sama dengan apa yang distandarkan oleh mereka. Kemudian selain itu kita juga beberapa proyek kita, baik itu di gedung, baik itu di infrastruktur, sudah berhasil mendapatkan sertifikat acknowledgement dari owner-owner bahwa Adhikarya sudah menerapkan BIM dalam proyeknya. Wah, itu luar biasa sekali sih Pak. Ketika Bapak bilang bahwa kita menjadi lagi-lagi yang pertama menjadi authorized training center untuk Kubikos maupun Allplan. Berarti saya membayangin bahwa semua BIM modeler di Adhikarya minimal sudah tersertifikasi sebagai modeler yang certified Allplan maupun Kubikos kan Pak? Betul. Wah. Sehingga produk dari Adi Learning Center itu bukan kaleng-kaleng gitu maksudnya. Iya, bahwa kerjasama BIM dan Adi Learning Center dalam membuat Authorized Training Center ini menjadi lagi-lagi menjadi nilai plus dan competitive advantage juga buat Adhikarya. Betul. Nah, kalau kita tadi udah bicara tentang prestasi dan sertifikasi ISO ya Pak, kayaknya akan lebih asik lagi kalau di kulik proyek ini kita lihat implementasinya di proyek. Betul. Saya kira itu jauh lebih menarik ya kalau kita bicara project gitu. Di segmen berikutnya kita akan undang project manager dan project engineering manager dari proyek revitalisasi Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, di mana proyek ini menjadi salah satu project untuk ISO 19650. Sekarang owner itu maunya apa? Murah, cepat, bagus gitu. Saya kira 3 komponen ini semua kontraktor bisa menyediakan gitu kan. Tapi yang dicari owner apa? Satu lagi,